Jadi sebenarnya kalau memang misalnya ini nggak ada, kenapa dia mau buat seperti ini? Kalau memang dia sudah buat sesuatu yang menyimpang dari sejarah itu, harusnya dia juga jujur di sini, sorry. Kan begitu. Nah sekarang kalau memang misalnya situasi seperti ini, saya mau bertanya, ini etika baik nggak sih? Udah, kan begitu. Jadi jangan kemudian kita beria-ria dengan mengatakan kita menang, tapi sebenarnya perkara pokoknya belum diperiksa oleh Sleman. Karena apa? Mereka berpikir mereka nggak berhak untuk memeriksa karena dianggap ini sengketa merek. Kalau kita nggak bicara mengenai masalah mereknya harus dibatalkan, tidak, paling tidak. Kalau ada keputusan yang mengatakan bahwa Sheila telah melakukan prestasi, itu membuat mereka terobati, walaupun merek itu masih tetap milik mereka, tapi paling tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa sebenarnya kota itu inilah. Ya. Dan seperti yang dibilang oleh si sponsor tadi itu, seniman itu biasanya jujur berekspresi, jujur membuat lirik. Jadi harusnya seniman itu jujur, betul nggak? Jadi kok ada seniman yang nggak jujur seperti ini kan ini? Kenapa kita ribut? Kalau saya ngomong misalnya udah gua daftarin misalnya kayak gitu, buat apa bikin seperti ini? Ini kan namanya kan kayak kasih harapan palsu kan, PHP kan? Kalau saya mau, memang kita mau nggak seperti ini dari dulu, ini bisa, ini kan saya aja resign sebagai performer di kota itu tahun 2011 sama ada yang mulai itu. Ini kan kami kan karena baru tahu hal ini. Kok ini kalau nama kota itu dipakai manggung-manggung aja ini tanpa harus diaktifkan dan ya, saya rasa kita masih cari tempat lain. Tapi kalau dengan kayak gini kan saya cuma ingin sejarah itu nggak boleh berubah. Kan kita sudah pernah membuat satu masterpiece di Indonesia, membuat band, super band rock, salah satunya kota. Kalau tiba-tiba di hati namanya jadi beda, orang-orangnya pemiliknya. Jadi orang-orang yang tidak pernah tahu sejarah kota, orang-orang yang kemudian dia pasti akan melihatnya itu kan seperti yang sekarang ini kan artinya kan pengkhianatan terhadap sejarah ya. Ini yang harusnya nggak boleh terjadi. Kita ini fokusnya Dewan Prestasi, yang kita mau angkat itu adalah ada komitmen seperti ini, gitu. Itu yang pertama. Jadi artinya kalau ada komitmen seperti ini kemudian ini diingkari, apakah ini bukan prestasi namanya? Ini yang menjadi fokus kita. Wujudnya adalah pendaftaran merek. Ini kan hanya sampiran, aksesoris. Ini pokoknya, gitu loh. Jadi kita nggak usah bicara tentang merek apa, nggak usah, gitu. Karena yang mau kami sampaikan ada kondisi yang seperti ini. Jadi menurut kita apa namanya orang yang kalau misalnya masih mau tanda tangan seperti ini tapi diam-diam udah daftar secara diam-diam itu apa namanya gitu loh. Jadi kami hanya ingin meluruskan sejarah saja biar jangan sampai ada pembohongan sejarah bahwa seolah kota itu ya mereka gitu loh. Sekarang iya tapi kan ada sejarah ini yang nggak bisa diingkari gitu loh. Kan itu aja kok. Ya kan brand itu kan dipakai kan nggak ada hak ekonominya. Hak ekonominya kan muncul kan ketika manggung membanggakan lagu lagu. Tapi dengan nama merek tersebut kan. Oh, iya. Karena memang dari awal kan udah dikenal mereka dengan nama itu. Tapi kan paling tidak ya artinya konsennya juga Angel pada waktu itu dengan saya bukan masalah hak ekonominya. Cuma meskipun memang nanti dari nama itu akan ada impact daripada hak ekonomi itu. Tapi tujuan utamanya bukan seperti itu. Orientasi utama kami bukan ekonomi, bukan uang. Orientasi kami adalah gimana sejarah ini tidak boleh berubah. Gitu loh. Jadi sejarahnya boleh hapus. Iya. Sejarah ini tidak boleh berubah. Dan dia nggak boleh bohong seperti ini. Gitu loh. Jadi meskipun konsekuensinya ada ekonomi, tapi itu adalah akibat daripada itu aja, bukan utamanya. Makanya yang kami pertanyakan itu kan ke Sheila, karena dia yang tahu persis sejarah ini seperti apa. Jadi kalau karena kami adalah seniman, kalau dia bisa ya itu aja. Kalau dia bisa melakukan hal yang menurut kami itu bukan perbuatan musisi harus. Ya sekarang gini aja lah, kita lah misalnya kita perumpamaan, dia bikin satu grup, ya kemudian belum bikin mereknya, belum didaftarkan mereknya. Dalam perjalanan tiba-tiba kita berpikir, kita bikin seperti ini lah. Baik biasa siapa yang ditunjuk ini. Terus saya masih mau, ayo.
Tapi sebenarnya diam-diam saya sudah daftar untuk nama saya dan nama orang lain. Apakah itu jujur namanya? Kalau dari aku pribadi sih, secara perasaan, secara tahun-tahun harus menjadi itu lebih perasaan kita kan kalau kita mau hukum lebih baik dari juga. Dan kenapa lu nggak bilang-bilang kalau di dunia kan mereka juga nggak tahu kok dengan cara ya kayak ditutupin kebenaran kayak gitu aja ya sejujurnya ya seperti itu. Sejarah itu nggak boleh dirubah karena untuk membuat satu nama kota, membuat satu anggap aja brand tadi dan bikin band yang bikin berdarah-darah dari awal itu nggak mudah. Tanya aja sama Sheila, betul nggak dia tanda tangan? Maksudnya apa? Kalau dia sudah bikin merek tanpa sebutan orang ini, betul nggak dulu awalnya ini sebelum yang sekarang? Tanya dong, itu dong dia jawab. Kalau dia berani jujur mengatakan benar, dulu kami berempat awalnya benar, saya tanda tangan seperti ini karena memang itulah foundernya, benar saya diam-diam mendaftarkan merek. Mungkin ya mereka juga berpikir ya udah, yang penting dia sudah ngakuin. Karena dia nggak mau mengakui, ya makanya kita berusaha melalui pengadilan. Mak pengadilannya hanya melihatnya sekedar seperti itu, oh ini merek, periksa dulu dong. Nggak terlambat kok nanti pada waktu saya periksa pokok perkara hakim mengatakan menolak gugatan, nggak terlambat kok. Kok mesti takut banget ini terungkap? Ada apa di pengadilan Sleman itu? Kok langsung bicara masalah kompetensi gitu loh? Periksa aja dulu, lihat bukti-buktinya, baru mempertimbangkan. Kalau memang dianggap nggak kuat, tolak aja, nggak jadi persoalan. Kok yang penting sudah kita membuktikan apa yang menjadi kebenaran ini. Ini kan kita kan belum sampai kepada pembuktian. Karena dia eksepsi, oh diterima eksepsinya. Ini memang bukan kewenangan kami, lo kok buru-buru? Iya dong. Jadi kita tuh belum memberikan ya, belum bukti kita kan, Tiffany? Tiba-tiba udah langsung ditolak. Tolak, gitu. Karena masa kewenangan, biarkan dong kami membuktikan dulu ini semuanya, baru dinilai. Gitu. Jadi kalau sekarang saya kemudian saya ingin mengakui itu, nggak terlambat. Kok bener, memang dulu kami berempat kok. Bener saya tanda tangan ini nggak bohong. Bener saya diam-diam nggak ngomong ke mereka, tapi kemudian saya mau juga bikin seperti ini. Berani nggak saya ngomong seperti ini? Kalau dia berani, mungkin mereka juga akan tahu itu. Nah, sejarah berarti nggak diselewengkan. Ya, jadi jangan kemudian posting, oh kami sudah menang fish ini, janganlah. Ya, tanya hati kecilnya mereka masing-masing. Tanya hati kecil mereka itu, benar nggak seperti apa yang mereka katakan? Karena tergugatnya itu Sheila itu berdomisili di Sleman. Perdata itu mengatakan gugatan itu dilayangkan di mana domisili tergugat berada. Kalau tadi ke Niaga, ya saya ke Jakarta. Betul nggak? Jadi itu sudah dipersoalkan. Jadi ini bukan masalah Sleman atau Jakartanya yang dipersoalkan, ini negeri atau Niaga. Amin. Jadi si Sheila tuh nggak usah terlalu buru-buru bilang bahwa kami adalah kota. Nah itu. Ini terus ini siapa? Ini apa namanya? Kalau mereka kota ini apa namanya? Gitu loh. Bus. Ya kalau tinggal ngomong masih gitu kita kan selesai tuh musisi kan. Musisi kan tugasnya hati kecil yang berbicara, bukan Lagu hati kecilku. kayaknya ya. Hati kecilku berbicara di lagu. Jadi nggak ada, aku juga bingung pada waktu barusan dibilang jujur aja ini baru tahu misalnya. Ternyata kita bukti-bukti kita itu belum ada di pengadilan negeri Sleman. Makanya saya bilang kenapa mesti buru-buru langsung mematahkan gugatan ini, mengatakan ini bukan kewenangan kami, periksa aja dulu. Kok ternyata memang nggak ada awan prestasinya dan ya nggak terlambat kok nanti setelah diperiksa itu ditolak gitu. Ini ada apa? Ada saja kita dihubungi sama Panitra Sleman, kan ini IPO. Mereka memberikan masukan, gugatan ini harus ada kerugian. Makanya kita bingung, karena memang kita bukan fokusnya kerugian. Maka dicantumkanlah supaya ada saja kerugiannya karena sesuai permintaan dari Panitra Sleman itu 5 juta. Jadi kalau dipersoalkan, oh kerugiannya berapa? Kita tidak fokus ke kerugian. Itu kami cantumkan karena ada permintaan dari Panitra Sleman
agar gugatannya itu disempurnakan dengan mencantumkan yang namanya kerugian. Hanya itu saja. Jadi jangan digiri-giri misalnya saya tahu orang itu mana, 55 juta, memang kita nggak ke sana kok, kita tidak ada perbuatannya kok. Di luar itu confirm itu berita misleading information. Jadi itu tidak benar adanya berita yang menyesatkan. Orang belum bisa pokok perkara. Betul. Jadi jangan terlalu pede lah. Harus siap ngomong apa. Kalau pokok perkaranya sudah diperiksa, ya, bukti-bukti sudah dilihat, kemudian hakim berpendapat bukti-bukti dikesampingkan dan ini faktanya, oke lah. Tapi buat saya juga Bang, menang dengan cara curang, buat saya mudah-mudahan nggak pernah kayak gitu, nggak keren lah. Menang dengan cara, ada seseorang menang dengan cara curang. Kalau saya sangat sangat membuat orang itu lu teringat banget sih. Kalau abang menang secara tidak benar. Kalau abang begini dia filosofinya bang itu. Jadi gini, kita lebih mementingkan proses atau hasil. Yes. Ya banyak orang sekarang itu dia sudah lagi tidak mementingkan proses, yang penting hasil. Contohnya misalnya hasilnya, oh kaya ini orang, banyak duitnya, mobilnya mewah, hebat nih orang. Dia mengabaikan proses. Jadi kalau ada orang hebat, kaya, banyak duit dengan cara yang bagaimanapun nggak penting buat dia. Karena dia adalah orang yang lebih mementingkan hasil, bukan proses. Kalau saya lebih menghargai orang yang punya mobil Avanza, tapi proses mendapatkannya betul, daripada orang mendapatkan mobil Alphard tapi dengan proses yang salah. Makanya kembali lagi kepada manusianya. Kita orang yang lebih mementingkan proses atau sejarah, bukan hanya sejarah dan dia mengingkari bahwa nama kota itu kan ini, ada nama Sela, ada ini. Loh, sekarang ada masalah. Mereka nanggung kok. Apakah dilaporkan ke polisi enggak? Apakah diambil enggak? Enggak masalah. Enggak ada masalah, Mbak. Nah, kalau misalnya kemudian ada sedikit kemarin itu riak-riak itu kan karena di dalam lagu-lagu yang mereka bawa itu ada karya cipta Johnny. Mereka mendapatkan hasil dari membawa karya cipta itu, tapi hasil yang mereka dapat itu tidak mereka bagi kepada pencipta yang lain. Kan itu kan propertinya kan, intelektual propertinya kan bukan milik mereka murni. Ada miliknya Kosan, ada miliknya Angel. Ya bagi dong, karena kan itu milik bersama. Itu loh maksudnya. Ini aja yang dipersoalkan. Jadi mereka merasa nggak perlu izin, karena ini adalah properti kota, enggak dong. Karena di situ masih tertulis ciptaan sianu. Loh, artinya kan itu bukan milik kota, kecuali kalau ciptaan kota. Ini kan ciptanya kan ciptaan Kosan, ini gitu kan ya. Yang tertulis itu jelas kan. Artinya ketika mereka panggung itu dan bawakan lagu itu, walaupun mereka bukan kota lagi, tapi kan ada yang namanya budaya timur. Bro, gua pakai ya lagu yang kita buat bersama, ya lu juga ada andilnya. Karena memang undang-undang kita menyatakan demikian. Gitu loh. Bukan berarti karena kotak milik mereka, tapi mereka bebas membawakan lagu-lagu yang ada di dalamnya yang nyata-nyata penciptanya bukan mereka saja. Gitu loh. Oke Mbak Delia, tadi mereka mampu kok pakai nama itu, kemarin di Malaysia pakai nama itu orang nggak ada masalah kan kita kan. Cuma jangan dong artinya itu bohongin masyarakat dan jangan bohongin teman-teman yang sudah di awal itu karena ada komitmennya. Gitu. Jadi hal ini berbeda dengan terkait izin lagu. Ini kita bicarakan tentang kota, bukan lagu. Kota karena begini ada penilaian prestasi. Lu sepakat ini milik kita, kok lu daftarin tanpa itu ini? Ini adalah prestasi. Jadi nggak fokus di situ.